Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang 3 dasar kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita mau sama-sama baca firman-Nya dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Firman Tuhan ini berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Berarti tingkat kerohanian kekristenan yang paling tinggi itu adalah kasih. Tingkat kerohanian yang paling rendah itu adalah iman. Tetapi ingat, sungguh pun kita yang baru percaya berada di level iman. Di level iman pun kita sudah banyak melihat pertolongan Tuhan. Kita sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Bahkan kita pun sudah banyak diizinkan Tuhan melakukan mujizat Tuhan. Tetapi ingat, kita yang berada di level iman ini, yang sudah banyak melihat mujizat Tuhan, yang sudah dipakai Tuhan mendemonstrasikan mujizat Tuhan, jangan kita berpuas hati. Jangan kita stuck sampai di situ. Sebab kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Itu artinya kita harus mengalami pertumbuhan kerohanian sampai kepada tingkat yang tertinggi, yaitu kasih. Sebab kalau kita hanya puas berada di level yang terendah, di tingkat iman saja, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sungguh pun engkau memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, itu tidak berguna. Kalau di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, itu seperti canang yang berkumandang. Canang yang berkumandang itu apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi, kalau di mata Tuhan, mereka-mereka yang berada di level iman, itu masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Sebab firman-Nya katakan itu seperti canang yang berkumandang, seperti tong kosong. Tingkat kerohanian yang masih jauh sekali. Itu sebabnya kita yang sudah berada di level iman, kita harus bertumbuh naik ke level pengharapan, tingkat yang kedua itu. Di level pengharapan kita sudah mulai belajar mengandalkan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita belajar melibatkan Tuhan. Ketika kita di level pengharapan, kita tidak pakai cara kita lagi mengatasi masalah kita. Tetapi kita pakai caranya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan. Dan setelah sekian waktu kemudian, dari level pengharapan,
kita harus naik ke level yang tertinggi, yaitu level kasih. Ketika kita berada di level kasih, nanti kita akan bisa melihat cinta kita kepada Tuhan itu luar biasa. Dan rasa terbeban kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang itu juga luar biasa. Dan di situ juga nanti kita melihat pelayanan kita berubah. 180 derajat berubah. Nanti kita bisa melihat perbedaannya ketika kita melayani di level iman dengan melayani Tuhan di level kasih. Perbandingannya, perbedaannya itu luar biasa bedanya. Kalau di level iman, kita penginjilan ke Kalimantan, banyak orang yang percaya Yesus. Kita berani berkata kepada jemaat, aku pergi ke Kalimantan, banyak jiwa yang aku selamatkan. Tapi kalau kita berada di level kasih, kita berkata-katanya beda. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan pakai aku di Kalimantan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kita berada di level iman, kita berdoa untuk orang sakit sembuh. Bahasanya kita apa? Kalau bukan aku yang menyembuhkannya, sudah mati dia. Tetapi kalau kita berada di level kasih, bahasanya kita beda. Aku cuma alat yang dipakai Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita salurkan berkat Tuhan itu. Bahasanya kita apa? Aku cuma alat untuk menyalurkan berkat itu. Jadi mereka-mereka yang sudah berada di level kasih, nanti kita akan melihat pelayanannya berbeda, cintanya berbeda. Demikian juga dia nanti akan seperti padi. Semakin dia berisi, semakin menunduk dia. Bukan seperti di level iman. Di level iman, dia seperti canang yang berkumandang. Seperti tong kosong, nyaring bunyinya. Tetapi kalau kita sudah berada di level kasih, nanti dia seperti padi. Semakin dia berisi, semakin menunduk. Semakin dia dipakai Tuhan, dia hanya berkata, aku cuma alat. Tuhan yang luar biasa. Kata-kata kita selalu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.